akan membaca firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita persiapkan hati pikiran kita, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami berkumpul pada malam hari ini ya Tuhan dalam persekutuan yang begitu indah di jemaat-Mu GPSI Pancaran Kasih Allah. Terima kasih untuk hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan. Bahkan sepanjang hari ini kami boleh merasakan betapa Tuhan memberkati kami. Kami memuji, memuliakan Tuhan. Dan ada waktu bagi kami pada saat ini untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dan kami pun percaya Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami, menolong setiap kami untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang beriman. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya untuk menyampaikan pesan firman-Mu. Setiap jaringan yang kami pergunakan semuanya ditolong oleh Tuhan, supaya pemberitaan firman Tuhan dapat dikabarkan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema sesuai yang sudah diberikan kepada saya, kasih dalam tindakan atau perbuatan. Saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita di malam hari ini, yang terambil dari surat 3 Yohanes 1, ayat yang ke-6. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah saya sediakan bagian satu ayat yang melandasi perenungan kita di malam hari ini. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatan-Mu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Saya bacakan sekali lagi. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatan-Mu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan pada Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali berbicara tentang kasih. Bagian penting dalam kehidupan beriman sebagai orang-orang Kristen, kasih dalam tindakan atau kasih dalam perbuatan. Sebetulnya mau berbicara bahwa penekanan kembali sih sebetulnya bagi setiap kita bahwa ketika berbicara tentang kasih ini kita tidak lagi sekadar berbicara tentang teori, tetapi berbicara tentang praktik nyata dalam keseharian. Mungkin kita seringkali mendengar khotbah perenungan atau membaca renungan-renungan tentang kasih yang ajakannya ya memang demikian. Tetapi sebagai orang-orang biasa, sebagai orang-orang yang juga punya kelemahan, mungkin kita bisa abai, bisa lupa, atau mungkin bisa mengesampingkan prinsip penting ini di tengah keseharian, entah dengan berbagai pertimbangan yang ada. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tentang seorang hamba Tuhan yang berkhotbah tentang kasih. Wah, pokoknya dalam khotbahnya itu dia menekankan kepada jemaat yang mendengarkan khotbahnya pada saat itu bahwa ingatlah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bahwa Kristus mengasihi Kristus mengasihi kita umatnya. Kristus rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kristus datang ke dunia untuk membuat dunia merasakan damai sejahtera, cinta kasih Allah yang luar biasa itu. Maka panggilan bagi kita semua untuk juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih itu tidak berbicara tentang teori, tapi kasih itu berbicara tentang praktik juga. Wah, pokoknya dengan khotbah yang berapi-api, dia berhasil, saudara sekalian, membuat warga jemaatnya tergugah untuk mewujud nyatakannya di tengah keseharian. Karena mungkin saat itu, dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang nggak peduli terhadap sesamanya. Orang sibuk mementingkan dirinya sendiri. Dan ternyata khotbah si pendeta tersebut, si hamba Tuhan ini, bisa membuat jemaat mengalami sebuah transformasi perubahan dan panggilan yang menyala-nyala di tengah keseharian. Dan kita percaya itulah pekerjaan Roh Kudus begitu kan melalui pewartaan firman Tuhan. Nah, saat itu saudara-saudara sekalian, musim dingin, dan ketika hamba Tuhan ini sudah pulang ke rumah, saudara-saudara, baru dia mau tidur. Ini kan musim dingin, musim hujan. Kalau di kita nih musim hujan begitu ya. Kayak sekarang nih musim hujan. Baru kalau musim hujan ini kan enaknya kan di rumah itu selimutan gitu ya, saudara-saudara tidur gitu.
Pas dia mau tidur, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah hamba Tuhan ini. Mengetuk pintu rumahnya, dan kemudian mengatakan kepada si hamba Tuhan ini, seorang bapak, Pak Pendeta, saya tidak sendiri. Saya bersama istri dan anak saya. Kami seharian belum makan. Tadi kami mendengar khotbah Anda yang mengatakan mengasihi sesama. Kami nggak tahu harus meminta kepada siapa, tapi kami mengikuti Anda sampai Anda pulang ke rumah dan kami tahu ini tempat tinggal Anda. Kami belum makan, kami nggak bisa tidur, apalagi istri dan anak saya. Wah, hamba Tuhan ini kemudian mengatakan, masuk, saya akan siapkan makanan buat kalian, supaya malam ini kalian bisa tidur dengan nyenyak. Kan bener ya saudara-saudara ya, kalau kelaparan itu nggak bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Orang kalau malam lapar tuh gelisah gitu. Susah tidur, nanti ujung-ujungnya tinggal buka persediaan makanan apa yang masih sisa. Ya kalau ada Indomie, Indomie, kalau ada telur, ya telur gitu. Pokoknya bisa makan terus tidur, itu enak gitu kan. Memang makan dan tidur itu sesuatu yang enak, tapi kadang-kadang memang bahaya, saudara-saudara. Hamba Tuhan ini kemudian bilang, saya akan sediakan makanan buat saudara. Wah, dia cek saudara-saudara, makanannya udah nggak ada, udah habis. Oke, dia mau masak nasi. Dia periksa persediaan berasnya. Persediaan berasnya ternyata nggak banyak lagi. Cuman 1 gelas beras, gitu saudara sekalian. Seperti yang digambar yang ada di slide saudara ini. Dia cuman segitu beras. Yang kalau dimasak jadi nasi, saudara sekalian, kalau pendetanya modelan kayak saya, kurang gitu ya. Yang kalau makan nasi harus nambah begitu. Kurang buat sendiri aja kurang, apalagi buat orang lain gitu kan, ada 3 orang di depan mata yang butuh makan pada malam hari itu. Akhirnya si pendeta ini tetap bersikeras, tetap berprinsip bahwa saya harus memberi mereka makan, walaupun saya berada dalam kekurangan. Walaupun semuanya ini serba terbatas. Ya kita tahulah saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian beras yang sedikit ini, beras yang cuman segelas ini dimasak dengan air yang banyak, gitu ya. Dimasak dengan air yang banyak, jadinya kita semua juga tahu, jadinya bubur, saudara-saudara. Ya bubur, setidaknya pada malam hari itu, dari 1 gelas beras bisa untuk 4 mangkuk bubur. 3 orang, suami, istri, dan anak, dan si hamba Tuhan ini. Mereka bisa makan pada malam hari itu, dan bisa tidur dengan nyenyak, karena perutnya terisi. Yang saya mau melihat, saudara-saudara sekalian, dari kisah ini sebetulnya, ya hamba Tuhan ini nggak lagi berteori tentang kasih. Karena kalau mau berteori tentang kasih, saudara-saudara, gampang. Banyak contohnya dan bisa sekali. Apalagi dalam keseharian kita sebagai orang-orang Kristen, begitu kan ya. Kalau mau berteori tentang kasih itu mudah. Tetapi kali ini kita melihat bersama-sama dari kisah ini bahwa hamba Tuhan ini menerjemahkan pengajarannya dalam tindakan yang begitu nyata. Ketika saat itu ada yang memerlukan pertolongan dan pertolongannya itu adalah bentuknya makanan gitu kan. Di tengah segala keterbatasan yang ada, dia masih bisa melakukan itu. Dia tidak melihat lagi bahwa ketika saya memberi nanti habis begitu kan ya. Dia tidak lagi kemudian berpikir bahwa ini kurang, buat saya aja kurang, apalagi buat orang lain begitu kan. Karena kadang-kala kita masih pakai dalam sebuah prinsip yang umum bahwa sebelum kita memenuhi orang lain gitu, memberi orang lain, diri kita dulu harus sudah selesai. Kali ini menjadi sebuah tantangan gitu sebetulnya saudara-saudara sekalian. Apa kita mau mementingkan diri sendiri atau orang lain dulu begitu. Ya ini tantangan lah bagi setiap kita yang mestinya bisa kita respons dengan respons masing-masing, respons individual kita. Tapi yang mau saya katakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih itu adalah salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Karena demi mendapatkan kasih, orang pun rela melakukan berbagai hal begitu. Untuk mengungkapkan kasih juga, orang rela membayar harga setinggi apapun. Bukan tanpa alasan, apabila misalnya kisah tentang kasih itu, saudara-saudara sekalian, misalnya seorang ayah yang harus mempertaruhkan nyawa demi anaknya, atau seorang laki-laki yang mati demi kekasihnya, begitu. Dan kadangkala hal-hal begini kan menjadi tema-tema favorit. Entah dalam film kah, drama, atau novel, cerita-cerita yang ada. Tapi yang perlu kita ketahui bersama-sama, Bapak Ibu, saudara-saudara, kasih seperti tadi yang saya bilang, adalah kasih yang sifatnya itu umum, begitu.
Karena apa? Karena Allah memberikan kapasitas. Allah memberikan kapasitas kepada semua orang untuk menghargai, untuk mendambakan, dan mempraktekkan kasih. Sehingga kesadaran sebagai sesama manusia itu seringkali ya udah cukup sebagai alasan untuk saling mengasihi. Saya mengasihi karena kita sama-sama manusia. Saya mengasihi dia karena apa? Kita satu gereja. Saya mengasihi dia karena kita sama-sama orang Kristen. Karena dia teman saya, karena dia keluarga saya, karena dia sahabat saya, dan begitu. Jadi relasi yang unik antara dua orang atau lebih, entah karena hubungan darah atau karena pertalian kasih, yang kemudian menjadi landasan yang kuat untuk saling mengasihi. Itu sesuatu yang umum, begitu. Itu sesuatu yang lumrah dan wajar ketika kita hidup berelasi dengan sesama sebagai makhluk sosial, kan begitu. Tapi demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini bukan kasih secara umum yang sedang dibicarakan dalam keseluruhan kalau kita baca surat-surat Rasul Yohanes, baik dari suratnya yang pertama, kedua, dan ketiga yang secara khusus kita baca pada malam hari ini yang melandasi perenungan kita pada malam hari ini. Bukan berbicara kasih yang sifatnya general, tapi kasih yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes itu dalam surat-suratnya adalah kasih yang berpusat. Berpusat itu artinya kan berpusat pada Allah. Dalam bahasa Yunaninya theosentris. Kasih yang berpusat kepada Allah, yang kemudian mau diartikan bahwa setiap kali seseorang mempraktekkan kasih, orang lain itu akan tahu bahwa orang itu lahir dari Allah dan pada akhirnya mengenal Allah. Jadi ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang baik, begitu kan ya, orang itu menyadari bahwa saya melakukan sesuatu yang baik karena apa? Karena Tuhan, bukan karena saya punya. Bukan karena saya berkelebihan. Saya melakukannya karena Tuhan. Orang lain juga kemudian melihat itu adalah perbuatan Tuhan melalui diri dia, gitu kan, melalui diri orang ini, sehingga orang lain yang mengalami, yang menerima, yang merasakan taburan kasih itu pada akhirnya akan mengenal Tuhan. Jadi maksudnya penulis surat-surat Yohanes ini adalah demikian tujuannya, bukan kasih sekadar karena kita punya relasi yang baik dengan sesama. Tetapi kita mau mengasihi, atau bahasa sederhananya, saudara-saudara, kita mau mengasihi karena Allah sudah mengasihi kita. Dan saya mau membagikan kasih itu kepada sesama saya. Kasih berasal dari Allah. Jadi itu penekanan yang mau dimaksudkan oleh penulis surat Yohanes ini. Kasih berasal dari Allah, sehingga siapa saja yang berasal dari Allah, kehidupannya itu pasti akan diwarnai dengan kasih. Kasih yang menggambarkan siapa Tuhannya itu, begitu. Makanya kalau kita pernah ingat misalnya saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ada ungkapan misalnya kamu adalah surat Kristus yang terbuka, gitu kan ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kesaksian. Jadi kita melakukan segala sesuatu untuk menunjukkan kepada sesama kita bahwa saya ini bukan lagi siapa saya, tetapi saya ini adalah utusan Tuhan. Saya adalah murid Kristus, saya adalah anak Allah, gitu kan, anak Tuhan yang mau menyatakan kebaikan Tuhan itu kepada sesama. Jadi kasih yang demikian, saudara-saudara sekalian, bukan kasih yang kemudian mengharapkan pujian, bukan kasih yang mengharapkan respons balik dari sesama kepada dirinya. Yang diharapkan ketika orang tersebut melakukan perbuatan yang penuh kasih itu, respons orang lain yang menerima bukan memuji dia, tetapi memuji Tuhannya, gitu kan. Memuji Tuhan orang yang menyatakan cinta kasih. Dan saudara-saudara sekalian, ini kan pakai pengorbanan, ini nggak mudah, gitu. Apalagi kita hidup di tengah situasi, di tengah zaman yang di mana-mana orang itu membutuhkan pengakuan, kadang juga gila atau haus akan pujian, gitu. Tapi ini sesuatu yang menarik yang menjadi pembelajaran kita pada malam hari ini dalam perenungan firman Tuhan. Sehingga sebaliknya, apabila seseorang yang tidak menyatakan, tidak menunjukkan perbuatan yang penuh cinta kasih kepada orang lain, ini akan membuktikan bahwa dia ini tidak atau belum mengenal Allah. Ini maksud penulis surat Yohanes. Sehingga peringatan ini perlu digarisbawahi, saudara-saudara sekalian. Bahwa kesejatian iman itu tidak hanya dilihat dari kebenaran doktrinal, melainkan juga kesungguhan
untuk mewujud nyatakan tindakan kasih. Ini mau berbicara tentang apa? Keseimbangan sebagai orang beriman. Bukan berarti kita nggak perlu pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang harus kita pegang dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sebagai warga gereja, sebagai warga jemaat, sebagai orang beriman. Perlu siapa Tuhan, apa itu Allah Tritunggal, bagaimana memaknainya, bagaimana jadi pribadi Kristus yang setia, bagaimana bertahan dari godaan atau pengajaran-pengajaran di luar pengajaran Kristen. Perlu. Saya bukan bilang nggak perlu. Bagaimana semangat penginjilan itu harus membara dan harus nyata begitu kan, bukan cuman wah kita memperkaya diri sendiri, memperkaya gereja sendiri, tapi juga kemudian membuka pos-pos pelayanan, itu perlu. Tapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini bahwa kesejatian iman kita nggak hanya dilihat dari kebenaran doktrinal yang kita pegang, tetapi juga kesungguhan untuk mewujud nyatakan tindakan kasih itu, begitu kan? Kasih yang berasal dari Tuhan, kasih yang semata-mata dilakukan sebagai respons kepada Tuhan, kasih yang harapannya ketika orang mengalami itu, Tuhanlah yang dimuliakan. Sesuatu yang teosentris. Sehingga pertanyaannya, saudara-saudara sekalian, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terus bagaimana seseorang dapat mengamalkan kasih yang teosentris itu, kasih yang berpusat pada Allah itu? Bagi Rasul Yohanes, saudara-saudara sekalian, ini jadi catatan penting juga bagi setiap kita. Bagi Rasul Yohanes, kuncinya itu terletak pada pengertian dan pengalaman terhadap kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kuncinya pada pengertian dan pengalaman langsung terhadap kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Tanpa mengerti dan mengalami kasih ilahi tersebut, kasih Allah tersebut, seseorang itu nggak akan sanggup mencapai standar kasih yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi berbicara tentang pengalaman iman bersama Tuhan secara langsung, ini ternyata menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana caranya? Apa yang disebut pengalaman iman itu? Apakah kita kemudian mendapat mimpi, bisa bernubuat, dan sebagainya? Nggak usah jauh-jauh, saudara-saudara sekalian. Ada banyak hal dalam keseharian saudara, dalam keseharian kita, yang sebetulnya bisa dikategorikan sebagai pengalaman iman yang luar biasa, sebagai sebuah wujud nyata dari kasih Allah yang luar biasa itu pada kita. Saya nggak tahu saudara-saudara pernah nggak sih mengalami titik tersulit dalam hidup gitu. Mungkin kita pernah hidup susah, nggak tahu mau ngapain lagi, saudara-saudara sekalian. Segala sesuatu begitu terbatas. Atau ada pengalaman misalnya seorang ibu yang harus menjadi single parent begitu kan, karena sudah ditinggal mati oleh suaminya, dan dia harus membesarkan anak-anaknya yang di depan matanya ini, saudara-saudara sekalian, masih kecil-kecil gitu. Masih panjang perjalanan anak-anak ini. Bingung harus ngapain, bingung harus bagaimana. Yang bisa dilakukan adalah apa? Ngadu sama Tuhan. Ngadu sama Tuhan, siang malam berlutut, memohon, melakukan segala sesuatu, mulai hal-hal mungkin rasanya kecil untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dulu. Waktu terus berjalan, begitu saudara-saudara sekalian, sampai kemudian di titik dia bisa menyaksikan dan melihat dengan mata kepalanya. Sekarang anak-anak saya sudah besar, sudah lulus sekolah, udah nyari kerja gitu kan ya. Sudah siap, bahkan sudah berkeluarga. Kalau mau nginget lagi, kebalik ke masa lalu, kayaknya sesuatu yang ya ampun, nggak mungkin banget. Bagaimana saya bisa memperjuangkan ini semua? Tapi bagi Allah nggak pernah ada yang mustahil. Artinya saudara sekalian, dia mengalami kasih Allah yang begitu luar biasa. Atau saudara, di titik misalnya saudara nggak punya uang untuk ongkos, untuk makan, untuk apapun itu, tapi ada aja cara Tuhan yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, begitu. Di saat mungkin rasanya udah nggak ada lagi jalan bagi setiap kita, tapi Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa berkarya, entah lewat orang-orang sekitar kita, entah lewat cara apapun itu. Atau COVID-19 bisa menjadi salah satu bukti bagi setiap kita, kan begitu. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, orang hidupnya susah, makin susah begitu. Tapi sekarang
Misalnya ketika COVID sudah melandai begini gitu kan ya, sudah seolah semakin membaik, terus kemudian kita berefleksi 2 tahun lalu kita ngalamin sesusah-susahnya, tapi sekarang bisa. Dan orang-orang seperti ini, saudara-saudara sekalian, yang kita yakin mereka mengalami cinta kasih Allah secara langsung dan siap membagikan kasih Allah yang luar biasa itu. Karena apa? Dia sudah mengalami langsung. Dia mengalami dengan begitu nyata bagaimana kasih Allah itu sungguh berkarya di dalam kehidupan. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes ini, saudara-saudara sekalian. Kuncinya ketika kita mau mengaplikasikan kasih yang berpusat pada Allah itu adalah pengertian dan pengalaman langsung terhadap kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, kita juga mengimani hal begini, kan, hal yang demikian. Kristus nyata datang ke dunia, lahir menjadi sama dengan manusia, menderita, mati, disalibkan, bangkit, menang, gitu kan. Ini peristiwa iman yang kita hayati dan kita rayakan di dalam Kristus Yesus yang menjadi bukti nyata tentang kehidupan beriman kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pengalaman seperti inilah yang biarlah menjadi sebuah dorongan bagi setiap kita untuk nggak segan untuk mengaplikasikan cinta kasih Allah dalam tindakan atau perbuatan. Dan ketika kita mau balik dalam 3 Yohanes 1 ayat 6, satu ayat yang melandasi perenungan kita pada malam hari ini. Ini kan surat ketiga dari Rasul Yohanes yang secara khusus itu ditujukan kepada muridnya, kepada anak rohaninya yang bernama Gaius. Jadi memang surat ini ditujukan pada Gaius, salah satu anak rohani dari Rasul Paulus, yang kemudian dalam tradisi gereja, saudara-saudara sekalian, dia diyakini pada akhirnya sampai akhir hayatnya itu menjadi uskup di Efesus, menjadi bapak gereja secara khusus di Efesus. Apa penekanan yang mau disampaikan Yohanes kepada Gaius? Dia mau menekankan bahwa setiap orang percaya itu harus hidup di dalam kasih yang berlandaskan kebenaran. Dan itu ditekankan dalam ayat yang pertama, dalam 3 Yohanes 1 ini. Bahwa kasih itu mengubahkan hidup dan harus terwujud nyata dalam tindakan. Dan ketika kita sampai pada di ayat yang ke-6 pada malam hari ini, saudara-saudara sekalian, ayat 6 ini merupakan apresiasi. Apresiasi dari Rasul Yohanes kepada Gaius. Karena apa? Karena dia pernah memberi tumpangan kepada Paulus dan banyak pelayan Tuhan lainnya. Ini berdasarkan kesaksian Paulus dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Kalau saudara baca misalnya di Roma 16 ayat 23, dikatakan oleh Rasul Paulus begini kepada jemaat di kota Roma, "Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat." Bagaimana Gaius melakukan sesuatu yang luar biasa begitu. Tumpangan ini maksudnya saudara sekalian bukan sekadar ya kita tahulah orang numpang. Kalau orang numpang itu orang datang kan, orang asing datang gitu disambut. Ini berbicara tentang keramah tamahan atau bahasa Inggrisnya itu hospitalitas begitu. Jadi Gaius ini memberikan sebuah hospitalitas kepada para hamba Tuhan. Menyambut mereka yang dia juga tahu dengan mata kepalanya bahwa orang-orang ini sedang melakukan perjalanan pekabaran Injil. Ya bisa lelah lah, bisa belum makan lah, bisa dan sebagainya kemungkinan yang ada. Dan Gaius sebagai orang yang telah mengalami cinta kasih Allah secara langsung itu, kemudian memberi tumpangan dengan tangan terbuka. Dan ternyata tumpangannya itu menjadi sebuah kesaksian yang indah bagi para jemaat pada saat itu. Ini yang kemudian diapresiasi oleh Yohanes dalam suratnya yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Menarik dikatakan di situ, misalnya saudara sekalian, dalam 3 Yohanes 1 ayat 6, ada penekanan kata-kata dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Bahwa memberi tumpangan itu adalah cara yang begitu berkenan di hadapan Allah. Intinya sebetulnya yang mau dikatakan saudara-saudara sekalian bahwa orang yang hidup dalam Kristus pasti terwujud nyata dalam kesehariannya lewat tindakannya. Titik. Sesuatu yang luar biasa yang mau diapresiasi sebetulnya. Yang pada akhirnya menjadi kesaksian. Sehingga pertanyaannya saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terus gimana dong dengan kita?
Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan persekutuan kita? Gitu. Ini pertanyaan yang begitu indah dan begitu menantang sebetulnya bagi setiap kita tentang mengaplikasikan kasih dalam tindakan sebagai gereja, sebagai warga gereja. Kita ini hidup di zaman di mana dunia semakin menunjukkan sikap yang cenderung individualistis. Kan? Bela rasa itu semakin lama semakin memudar. Orang memperkaya diri dan ujung-ujungnya mengabaikan sesama. Bahkan ada banyak orang memperkaya diri dengan mengambil hak orang lain. Ini kan korupsi dan sebagainya, korupsi udah pandemi, masih dikorupsi lagi, yang korupsi menterinya, dan bikin malunya menterinya orang Kristen lagi, kan begitu ya. Terus gimana? Gitu. Ini kan tantangan bagi setiap kita, bahkan pembelajaran yang sangat penting. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan cinta kasih yang nyata tersebut di tengah dunia yang semakin lama semakin individualistis begini? Masihkah sampai saat ini, misalnya para orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk nggak jadi pribadi yang egois, gitu? Adakah para orang tua masih membentuk anak-anaknya menjadi pribadi yang berbela rasa terhadap sesama, dimulai kepada teman-temannya sendiri, kan begitu? Orang tuanya ngasih makanan ke anaknya. Nah, ini mungkin sesuatu yang sederhana ya, saudara sekalian. Nggak tahu saudara mungkin bisa salah atau berbeda nangkepnya dengan saya. Orang tua ngasih makanan ke anaknya, terus ngomong ke anaknya, jangan kasih siapa-siapa. Gitu. Kalau ada temennya yang minta, jangan dikasih, ini dibeli untuk kamu. Ini papa atau mama belikan untuk kamu. Gitu. Kayak seolah-olah, sorry ya saudara-saudara, kayak hampir nggak ada, tapi saya yakin masih ada gitu. Banyak orang tua yang nggak tahu ataukah mau ngomong begini, ini papa belikan makanan buat kamu, ini makanan untuk kamu, tapi kalau ada temenmu yang nggak punya makanan, ya kamu berbagilah dengan dia. Gitu. Ini papa punya makanan, punya sesuatu, mama punya sesuatu, punya makanan, kamu bawa. Ini memang mama siapkan untuk kamu. Tapi kalau ada temenmu yang nggak punya makanan, kalau ada yang lapar, ada yang nggak punya uang beli makan, ya kamu bagi. Gitu kan. Ini uang jajan untuk kamu, untuk beli makan siangmu. Gitu. Tapi perhatikanlah juga lah kalau ada temenmu yang nggak punya uang, ya kamu juga bisalah jajanin mereka. Dan saya berharap masih banyak orang tua yang demikian. Orang tua yang sejak dini mau membentuk anak-anaknya menjadi pribadi yang berbela rasa. Bukan orang tua yang kemudian ngomong, jangan kasih siapa-siapa ya. Pokoknya ini untuk kamu. Begitu. Sesuatu yang mungkin rasanya ini apaan sih, sederhana, sepele. Sepele. Tapi buat anak kecil ini bisa tertanam sampai dia dewasa. Gedenya dijamin kalau orang tua terus begitu. Gedenya anaknya pelit, saudara-saudara. Pelitnya minta ampun, bisa jadi nggak punya bela rasa terhadap sesama. Atau pertanyaan yang lebih mendalam, misalnya saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana dengan gereja orang beriman, kumpulan orang-orang yang dibawa keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib, yang dipanggil untuk bersaksi nyata? Apakah kasih menjadi kesaksian yang sudah begitu nyata dalam kehidupan bergereja? Begitu. Dan untuk menyampaikan pesan ini, saudara-saudara sekalian, izinkan saya menyampaikannya dalam sebuah ilustrasi untuk kita semua. Saya pakai ilustrasi, ini ada kapal, ini ada logo oikumene, gerakan oikumenis. Jadi kisahnya begini, saudara-saudara sekalian. Jadi ceritanya ada pertemuan para pemimpin gereja dalam sebuah kapal. Saya juga bingung ngapain nih para pemimpin gereja ngumpulnya di kapal, kayak nggak punya gereja atau ruang rapat. Tapi kan biasa ya saudara-saudara sekalian, kadangkala suka begitulah, maklumin aja. Namanya juga cuma cerita. Mereka ngumpul di kapal. Di situ ada pastor Katolik. Di situ ada pendeta dari gereja Injili, dari aliran denominasi Injili. Di situ ada pendeta dari aliran Pentakostal karismatik. Di situ juga ada pendeta dari aliran Protestan yang kayak kita-kita begini, saudara-saudara sekalian. Wah, mereka ngumpul, lagi rapat. Wah, merencanakan program, namanya juga oikumene begitu kan ya. Program bersama yang nggak lagi melihat kamu dari gereja mana, saya dari gereja mana, pokoknya kita sama-sama punya misi untuk menyatakan cinta kasih Kristus kepada dunia. Kita bikin program bareng. Oh, pas mereka lagi rapat, saudara sekalian, wah, lagi rapat seru gitu, lagi membahas tentang program bersama, tiba-tiba ada satu orang yang bukan dari antara mereka itu jatuh ke laut.
jatuh ke laut. Jadi kemungkinannya dia jatuh karena kebanyakan selfie di pinggir kapal gitu kan. Akhirnya kepleset jatuh ke laut. Jadi kepleset jatuh. Wah, semua langsung panik, semua langsung bangun gitu kan. Semua langsung responsif begitu. Wah, ada yang jatuh, harus kita tolong begini dan sebagainya. Wah, orang itu di bawah itu wah udah gelagapan gitu, wah. Udah banyak air masuk. Wah, orang itu udah kasihan banget. Dan saudara bisa tahu kan kalau dalam kisah-kisah begini atau dalam kehidupan nyata, kalau ada bahaya, ada bencana, ada kekurangan, ada fenomena sosial yang membutuhkan pertolongan, biasanya gereja mana yang paling duluan untuk menolong? Kira-kira gereja mana, saudara? Gereja Katolika, gereja Injilika, gereja Karismatika, atau gereja-gereja Protestan pada umumnya kah? Biasanya, saudara-saudara, yang paling cepat tanggap itu gereja-gereja Katolik. Teman-teman kita dari gereja Katolik paling cepat tanggap kalau yang kayak begini-begini. Berdiri, pastor mereka, romonya berdiri. Wah, romonya berdiri melihat orang yang ada di bawah yang lagi berusaha untuk bertahan supaya nggak kelelep. Romonya kemudian bilang kayak gini, wah anakku, tenang, percaya, Tuhan pasti akan menolong. Biar saya berdoa buat saudara, karena kita percaya demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan pasti menolong Anda dengan caranya yang luar biasa. Mari kita berdoa, dia berdoa, gitu kan ya, saudara sekalian, doa Bapa kami, Salam Maria, dan berulang-ulang, begitu kan ya. Sementara orang di bawah ini udah keselak air gitu, saudara-saudara. Wah, karena kayak begitu, kejadiannya, saudara-saudara, berdiri marah pendeta dari gereja Injili. Dari gereja Injili, dia ngomong gini, Romo, kenapa jadi berdoa? Begitu. Orang ini membutuhkan pertolongan. Kalau Anda nggak bisa nolong, biar saya yang tolong. Wah, dia ngomong ke anak muda yang lagi berusaha supaya nggak kelelep ini, saudara sekalian. Dia ngomong, hai anakku, biasa dari gereja Injil, hai anakku, percayalah pada kasih karunia Allah. Ingat, semua karena kasih karunia, semua karena anugerah, engkau pasti diselamatkan. Sola gracia, gitu kan ya. Engkau pasti akan diselamatkan juga. Dan ingat, prinsip kita sekali selamat, tetap selamat. Dia malah berkhotbah dengan berapi-api, saudara sekalian. Air yang tadinya mungkin seliter, udah 2 liter masuk ke paru-paru ini orang yang lagi kelelep ini, saudara-saudara sekalian. Wah, percayalah, jadi ngomong, jadi khotbah biasa ya. Kalau pendeta gereja Injil itu khotbah berapi-api dan doktrinal dan panjang gitu kan yang khotbahnya. Wah, dan kemudian marah, saudara sekalian, pada saat itu. Rekan pendeta dari gereja Pentakostal karismatik. Yang satu berdoa gitu kan ya, berliturgi, ini lagi malah berkhotbah, biar saya yang tolong. Anakku yang ada di bawah, percayalah, mujizat Tuhan itu nyata gitu kan ya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, percaya. Wah, dia percikin minyak urapan. Ini minyak urapan dari Tuhan yang akan mampu menolong Tuhan dan malaikatnya akan menolong Anda, begitu kan ya. Air 2 liter udah jadi 3 liter di bawah, kali ini dicampur sama minyak, saudara-saudara sekalian. Di tenggorokan nih orang yang kelelep di bawah. Udah kejadian udah kayak begini, saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, pendeta dari gereja Protestan gitu kan ya, kayak gereja kita gitu kayak GPSI, GPIB, GKI dan teman-temannya gini. Biasa, kadang memang suka paling belakangan gitu saudara-saudara. Tapi walaupun belakangan, paling benar, paling masuk akal. Dia ngomong begini, saudara-saudara para hamba Tuhan, orang di bawah itu nggak butuh didoain, bukan butuh mujizat, bukan butuh khotbah saudara. Yang dibutuhkan orang di bawah ini adalah pelampung dan dipanggil tim SAR. Bener ya saudara, masuk akal ya? Yang dibutuhkan orang yang jatuh ke bawah itu, ke laut itu pada saat itu adalah pelampung untuk bisa bertahan sementara dan dipanggil tim SAR untuk bisa nolongin. Memang masuk akal saudara sekalian, walaupun kadangkala paling belakangan gitu kan ya. Masuk akal tapi belakangan. Yang lain kemudian manggut-manggut. Iya juga ya gitu ya. Orang ini butuh pertolongan yang nyata. Nah, si pendeta dari gereja Protestan ini ngomong gini, saudara. Hai anakku yang di bawah, tenang, saya akan kirimkan pelampung buat kamu dan akan panggilkan tim SAR buat kamu. Tapi tunggu, saya rapat dulu sama majelis jemaat gitu ya. Saya rapat dulu sama PHMJ begitu saudara-saudara sekalian. Nanti kita rapat dulu ngomongin anggarannya, prosedurnya bagaimana, lalu ada kesepakatan, baru deh eksekusinya gitu ya, keburu mati orang yang ada di bawah itu. Saudara-saudara sekalian kalau nunggu rapat.
Tapi sorry ya saudara-saudara sekalian, ini cuma cerita, ini bercandaan. Dan semoga nggak terjadi, itu ketua majelisnya udah ketawa-ketawa ambil megang gitar gitu kan ya. Tapi ini cuma cerita lah saudara-saudara sekalian. Artinya saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali tindakan untuk menghadirkan cinta kasih Allah itu terhalang dengan berbagai alasan. Dan saya berani katakan ini, seringkali memang perbuatan baik untuk nolong yang memang langsung dibutuhkan, langsung diperlukan, justru terhalang dengan berbagai alasan-alasan yang ada. Rapat itu nggak salah, gitu. Rapat majelis itu nggak salah. Membuat kesepakatan, menentukan anggaran itu nggak salah. Tapi nggak selalu harus begitu sebetulnya. Ada banyak tindakan yang ada di depan mata kita, ada banyak orang-orang depan mata kita butuh pertolongan. Ada banyak orang-orang atau warga gereja kita sendiri yang mungkin membutuhkan bantuan biaya yang sifatnya bantuan dana, pertolongan yang sifatnya mungkin insidentil begitu. Iya, kas gereja nggak cukup. Iya, kas gereja nggak cukup. Tapi kita nggak hanya bergantung dari kas gereja. Ada banyak orang-orang gereja yang sebetulnya kalau mau digugah dan bisa tergugah untuk menolong sesamanya. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu bisa dilakukan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya bagi setiap kita, termasuk gereja, untuk betul-betul menjadi komunitas yang tidak terjebak hanya pada dalam teori-teori doktrinal tentang kasih, tetapi menjadi gereja yang betul-betul mau merealisasikan kasih itu kepada dunia. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, dan pasti bisa kita lakukan sebagai komunitas, sebagai pribadi di dalamnya yang sudah lebih dulu mengalami cinta kasih Allah yang begitu luar biasa ini. Panggilan ini, saudara-saudara sekalian, berlaku bagi kita semua. Kita hayati perkataan Tuhan Yesus Kristus secara langsung. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kasih itu, saudara sekalian, biarlah kita wujud nyatakan dalam keseharian. Kasih itu tidak sekadar berbicara tentang sorga. Kasih itu berbicara tentang di sini, di dunia saat ini. Namun yang terpenting, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, biarlah kasih yang kita nyatakan itu selalu berlandaskan kebenaran, sesuai dengan kehendak Allah, bukan kompromi pada dosa, apalagi mengasihi supaya sekadar dipuji. Biarlah panggilan ini membara dan kita wujud nyatakan dalam keseharian kita, gereja kita, anggota jemaatnya, setiap pribadi yang ada, yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, biarlah menjadi anak-anak Tuhan yang mau menaburkan cinta kasih kepada sesama sebagai sebuah respons nyata, respons yang sungguh. Karena Tuhan Yesus lebih dulu sudah mengasihi kita dan menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Amin. Oke, persilahkan Bapak Pendeta Ari untuk doa syafaat.